Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum wa man sara ala nahjihi wa qatafa. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Wawasan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan pencipta dan penata alam semesta. Ia memiliki yang namanya Al-Asma'ul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan agung bagi dirinya. Nama-nama yang merupakan nama-nama yang baik dan agung sesuai dengan hakikat kebesaran dan keagungan yang dimilikinya. Dari sekian banyak Al-Asma'ul Husna yang kita ketahui, marilah pada kesempatan ini kita membahas salah satu dari nama-nama yang baik tersebut, yaitu Ar-Razzaq, Tuhan yang Maha Pemberi Rezeki. Untuk itu, marilah kita simak sejenak sebuah kisah yang diangkat dalam kitab atau buku Kisah-Kisah Allah karya Ahmad dan Qasim Mirhalabzadeh yang berjudul Ikan Paus dan Burung-burung Kecil. Ada yang tahu ikan paus? Tentu semuanya kita tahu ya. Apa itu ikan paus? Ikan paus adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ukurannya. Hidupnya di dalam laut, berpuluh-puluh kilometer kedalamannya. Makanannya adalah ikan-ikan kecil yang lebih kecil dari dirinya. Pada suatu hari seperti biasa ikan paus makan. Ia memakan ikan-ikan kecil sampai jumlahnya mungkin berpuluh-puluh ton beratnya. Namun setelah itu sepertinya ia mendapat sebuah musibah. Ia mendapat sebuah masalah. Ternyata ada sebagian daging-daging ikan kecil yang menyangkut dan mengganjal di sela-sela giginya. Namun sayangnya si ikan paus tadi, ia tidak punya tangan, apalagi tusuk gigi, untuk membebaskan dirinya dari ganjalan-ganjalan daging-daging ikan yang menyelip di sela-sela giginya tersebut. Lalu pertanyaannya, apa yang selanjutnya dilakukan oleh ikan paus? Akhirnya si ikan paus pun bersujud, berdoa, bertasbih dan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin muncul di benak kita semua pertanyaan. Apakah seekor ikan paus
bisa bertasbih, bisa berdoa, bisa sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kita? Jawabannya, marilah kita simak bersama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 41 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat-tayru saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah wallahu alimun bima yaf'alun. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepadanyalah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung dengan mengembangkan sayapnya. Sungguh masing-masing telah mengetahui cara tasbih dan sholatnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Setelah ikan paus tersebut bertasbih, sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia mencoba berikhtiar. Ia berenang ke tepi pantai yang cukup dalam. Lalu selanjutnya ia membuka dan mengangkat mulutnya berjam-jam lamanya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ajaib. Ternyata kemudian datang burung-burung kecil. Beribu-ribu jumlahnya secara silih berganti masuk dan keluar dari mulut ikan paus, memakan sisa-sisa makanan yang mengganjal di gigi-gigi ikan paus tersebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aduhai, alangkah indahnya peristiwa alam di tepi pantai ini, yang tentu semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan paus ada rezekinya, burung-burung kecil juga ada jatahnya. Namun ada satu hal yang unik. Mengapa si ikan paus ketika burung-burung kecil ada di dalam mulutnya, mengapa ia tidak memakan burung-burung kecil tersebut dan mengatupkan mulutnya? Ada jawaban dari para peneliti. Mereka berkata bahwasanya ternyata di kepala burung-burung kecil tersebut terdapat tanduk yang tajam, yang mana kalau saja si ikan paus berani mengatupkan mulutnya, bukan malah ia akan terbebas dari masalah tadi, ternyata akan menambah masalah baru, yaitu si ikan paus akan ketulangan. Itu jawaban dari para peneliti. Tapi sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah engkau diberi pengetahuan kecuali sedikit saja. Ini dari sisi peneliti. Para ulama tauhid memandang hal lain. Para ulama tauhid berpendapat, mengapa ikan paus tidak mengatupkan mulutnya? Menurut para ulama tauhid, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengizinkannya. La haula wala quwwata illa billah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah yang sedang ingin membagikan rezekinya kepada para hamba-hambanya. Maka benarlah dari kisah tersebut sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang Maha Pemberi rezeki. Wallahu khairur razikin. Dan Allah lah semata sebaik-baik pemberi rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tiada satupun dan tidak ada satupun
makhluk melata di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberikan rezeki-rezekinya. Hadirin pemirsa Wawasan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sebagai manusia, makhluk sempurna dan terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dapat mengambil pelajaran, ibrah dan i'tibar dari kisah tadi. Sebagaimana firman Allah, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah i'tibar atau pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Ihdinas siratal mustaqim. Ramadan hilwah, insyaallah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.